Salam sejahtera. Senang rasanya kita bisa bertemu kembali di channel Siraman Kalbu Sore di minggu yang baru ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang terus-menerus mengalir dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur dan kami haus akan sabda-Mu. Karena itu Tuhan, berbicaralah, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-11 dikatakan firman Tuhan demikian. Saudara-saudara, janganlah kamu saling menfitnah. Barang siapa menfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Sedemikian penting hukum dalam kehidupan orang-orang Yahudi, karena dipahami bahwa hukum adalah tempat berdiam Allah. Allah tinggal dalam hukum dan Allah bertindak dalam hukum. Ingat saudara yang kekasih, bahwa bangsa Israel menerima hukum Taurat yang ke-10 di Bukit Sinai, dan Allah ikut serta kemana-mana sepanjang hukum Taurat itu dibawa oleh bangsa Israel. Sedemikian eratnya pemahaman antara hukum dengan Allah menyatu, dan siapa yang taat hukum dia diberkati, dan siapa yang tidak taat hukum atau menfitnah saudaranya, itu berarti membelakangi hukum, mereka akan dihakimi. Dan siapa yang tidak taat akan hukum, mereka dihakimi, dan mereka sederhananya bukan yang turut akan hukum, dan orang yang tidak taat akan hukum disebut sebagai hakim akan hukum itu sendiri. Kita tidak terbuka kesempatan untuk setiap orang sebagai hakim atas hukum. Ada orang-orang tertentu, ibarat di dalam perjanjian lama ada hakim-hakim yang memegang hukum dan pelaksana hukum. Di negara kita juga ada orang sebagai pemegang hukum, pemutus hukum terhadap orang-orang yang bersalah. Bukan semua pemegang hukum, karena itu tidak boleh sembarangan menghukum atau menghakimi orang sekalipun dia bersalah. Itulah yang diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita pada saat ini, di awal minggu yang berbahagia, awal minggu yang penuh berkat untuk kita pada saat ini, supaya di antara yang bersaudara tidak ada yang saling menfitnah, tidak ada yang memburuk-burukkan saudaranya. Kalaupun saudara kita memiliki kesalahan, keburukan, hendaknya kita berupaya memperbaikinya supaya dia baik, bukan justru menfitnahnya atau memburuk-burukkannya kepada orang lain supaya dia makin tersisih di hadapan hukum itu sendiri. Bukan itu tugas kita. Tugas kita adalah memperbaiki yang salah menjadi baik supaya orang benar di hadapan hukum. Kalau ada orang yang terhukum hatinya, terpenjara hatinya, kita meski mampu untuk mengeluarkan dia dari perasaan yang seperti itu, agar kita bebas dalam perasaan aman di dalam Kristus Yesus sebagai hakim yang terakhir itu. Karena itu, setiap perilaku kita dan sesama, mari saling memperbaiki, bukan saling menfitnah, saling menjelek-jelekan, saling menjebloskan, saling membelakangi, tapi mari saling berhadapan memperbaiki supaya kita baik di hadapan hukum dan Allah berkenan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman, agar kami penurut hukum dan tidak menjadi orang-orang yang membelakangi hukum. Dan salah satu adalah keinginan kami, kehendak kami adalah membenarkan yang salah, bukan justru menfitnah antara sesama, apalagi yang bersaudara. Kami menghindari yang saling menghakimi,
tapi kami meski condong kepada yang saling memperbaiki, agar kami bukan menjadi hakim atas hukum, tapi kami menjadi pelaku-pelaku yang taat atas hukum. Terima kasih atas firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menciptakan kehidupan kami yang baru, yang taat hukum, yang tidak saling menfitnah di antara sesama. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.